Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas tentang jamak isim yang merupakan kata benda atau untuk menunjukkan kepada sesuatu yang plural berjumlah lebih dari dua. Jamak ini ada dua macam ya, dua bentuk. Yang pertama jamak taksir, yang kedua jamak tashih. Jamak taksir ini merupakan isim mufrad ya, yang mengalami perubahan total baik untuk susunan huruf ya, huruf hijaiyah ataupun harokat-harokatnya. Maka ketika kosakata yang asalnya mufrad berubah menjadi jamak taksir, ini perubahannya total, baik dari segi susunan huruf hijaiyah yang menyusunnya, ataupun dari harokat-harokat yang menjadi tanda baca huruf-huruf tersebut, maka menjadikan jamak taksir tidak memiliki rumus baku. Ya. Jadi nggak ada rumus tertentu untuk merubah satu bentuk isim mufrad kepada jamak taksir. Bisa kita lihat contoh najmun. Najmun yang berarti sebuah bintang, yang asalnya ini isim mufrad. Bentuk jamak taksirnya apa? Nujum. Nujumun. Kita lihat kata nujumun. Ya. Harokatnya sudah berubah semua. Asalnya najmun menjadi nujumun. Tapi contoh lain. Ada lagi qalamun. Qalamun menjadi aqlamun. Kenapa kok tidak qulumun seperti nujumun? Atau kenapa tidak nujumun menjadi anjamun? Nah, inilah jamak taksir. Jadi tanpa rumus baku. Dan bagaimana kita bisa kaya kosakata jamak taksir? Tentu kita harus lebih sering interaksi dengan bahasa Arab. Ya, jam terbang istilahnya ya, kalau orang bilang. Semakin kita sering melihat kosakata, atau di sana ada juga sih yang namanya kamus jamak taksir. Di situ nanti bisa kita hafal ya, jamak untuk kata ini itu apa, jamak untuk isim mufrad ini itu apa. Nah, di situ kita insyaallah dapat menambah kosakata jamak taksir. Jadi lebih kepada menghafal. Nah, apa bedanya dengan jamak tashih? Kalau jamak tashih ini tanpa perubahan susunan huruf yang ada pada isim mufrad. Ketika isim tersebut masih merupakan isim mufrad, ya, kemudian berubah menjadi jamak tashih, ini tidak mengalami perubahan susunan huruf. Hanya saja harus ada penambahan huruf di akhirnya. Ya, ini seperti halnya isim mutanna. Isim mutanna itu kan ada tambahan ani atau aini. Nah, kalau jamak tashih ini ada juga tambahannya. Nah, dan untuk jamak tashih ini ada dua macam. Pembagian ini berdasarkan isim mudzakkar dan isim muannats. Kalau isim mufradnya itu mudzakkar, maka rumusnya yaitu menambahkan una atau ina. Ya, seperti contoh muslimun, kita tambahkan una menjadi muslimuna. Atau kalau kita tambahkan ina menjadi muslimina. Muslimun satu orang muslim, muslimuna banyak orang muslim, orang-orang Islam. Ya. Dan bila mana isim mufradnya ini adalah isim muannats, ya, baik isim muannats tersebut berakhiran ta marbutah atau tidak, maka rumus penambahan huruf yang ditambahkan di akhir adalah atun atau atin. Contoh kalau isim muannatsnya ada ta marbutah, mu'minatun, maka ta marbutahnya dihilangkan, kemudian ditambahkan atun menjadi mu'minatun atau
mu'minatin menjadi mu'minatin. Mu'minah, seorang wanita beriman. Mu'minatun atau tin, ya, para wanita yang beriman. Contoh kalau isim muannats tanpa tak marbutah, tamrin, maka tidak perlu membuang tak marbutah, langsung saja tambahkan atun atau atin. Nah, ini adalah pembicaraan tentang macam-macam jamak. Tentang kenapa dinamakan taksir dan tashih, maka sebetulnya istilah taksir itu artinya memecah. Ya. Jadi kosakata yang ada di isim mufrad itu dipecah. Jadi sudah berubah susunannya dan harokatnya. Kalau tashih ini sebetulnya ya katanya masih sehat, jadi masih tidak berubah. Cuman ada penambahan. Sebetulnya ada istilah yang namanya orang menyebut jamak salamah. Dan banyak kita menyebutkan macam-macam jamak, ada 3, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Ini juga pembagian yang bagus, yang lebih simpel. Cuman di dalam buku ini mengelompokkan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim dalam bagian jamak tashih. Ya. Maka istilah salim dan istilah tashih ini ya maknanya sama. Jadi selamat, masih sehat. Itu kata yang bentuk asalnya yaitu isim mufradnya tidak dipecah. Nah, itu maksudnya salim. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.